Shalom, Om Swastiastu, Budaya Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Izin Ibu Dewan Memuji, kami dari kelompok 4, PPKN C 2024 siap mengikuti sidang riset dengan judul Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika Lingkungan dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan di SMA Swasta Bandung. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rin Sihaan dengan nomor urut 22 sebagai ketua kelompok dan rekan saya Dewi Zani dengan nomor 25. Saya Nasdem 3 dengan nomor 06. Saya Sofia dengan nomor 09. Saya Pistol Silda dengan nomor 10. Saya Nana dengan nomor 31. Saya Muhammad Salam dengan nomor 26. Jadi kepada Ibu Dewan Memuji untuk perkenalan dari kelompok 4. Nanti bab 1 akan diikuti oleh saya Yudalia, dan teman saya di bab 2 Ibu Delia, dari yang ketiga, bab 3 Ibu Juhan, dan bab 5 bab setengah. Bagaimana tata tertibnya? Kami akan memberikan pertanyaan kepada kalian atau memberikan saran kritik kalian itu. Ada yang bisa menjawab, boleh angkat. Jikalau teman-teman nggak bisa menjawab, boleh jawab. Dan kami akan ada juga sesi menunjuk atau memberikan kalian nama kalian duduk, itu kalian bisa menjawab. Oke? Duduk dulu ya. Mulai aja ya. Satu, saya buka ya. Adapun abstrak penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter peduli lingkungan pada peserta didik di lingkungan sekolah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendidikan karakter sebagai upaya membentuk generasi yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Metode penelitian ini digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari guru dan peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran serta program peduli lingkungan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembiasaan budaya bersinar, kerja bakti, serta penerapan aturan lingkungan di sekolah. Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sudah terlihat dalam perilaku sebagai peserta didik. Namun, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena menurut siswa yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hanya ketika ada pengawasan atau perintah dari guru. Selain itu, kendala yang dihadapi meliputi kurangnya konsistensi dalam penerapan program, belum terintegrasinya kegiatan secara sistematis, serta rendahnya kesadaran sebagai siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter peduli lingkungan, namun masih memerlukan penguatan oleh program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dalam meningkatkan efektivitas pendidikan karakter berbasis lingkungan. Adapun kata kunci etika lingkungan, karakter peduli lingkungan, Pancasila sebagai sistem lingkungan. Demikian abstrak dari kajian.
berhenti ya. Kalian yakin karena saya terima dari saya lihat ini akan harus kami masih yakin karena di situ kami sudah memberitahu bahwasanya kami ingin meneliti bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika lingkungan dalam melakukan suku lingkungan di Swasta Bandung, yang dimana sudah dijalankan belum sistem etika. Dari kalian tahu ini kalian bisa maksudnya di latar belakang kalian ini kalian belum terlihat bahwa masih masalah lingkungan ya itu revisi masukkan itu dalam dahulu dan pengetahuan dari tulisan kalian, misalnya jurnal dari apapun itu yang berkaitan dengan hidup kalian. Terus misalnya di jurnal itu udah meneliti sekolah manapun pokoknya yang berkaitan dengan kalian, terus pengetahuan dari sekian kalian ini kalian masukkan. Nah, saya lihat di sini saya nggak ada yang masukkan, makanya berdasarkan latar belakang tersebut saya masukkan bagaimana implementasi. Nah, tiba-tiba itu sedangkan itu nggak ada, oke. Terus saya akan mulai dari bab 1 untuk bagian latar belakang masalah. Siapa yang bisa menjelaskan identifikasi masalah? Latar belakang masalah dalam saya bertanya dulu kalian. Masalah kalian itu seperti apa dan kepada isi halaman siswa yang mereka sudah menggunakan dalam pembelajaran. Penggunaan media dari adanya akun media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, namun di siswa-siswi di Indonesia ini masih kurang dalam kesadaran etis, mana dari pelatihan kesadaran etis itu menimbulkan berbagai masalah seperti hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, toleransi. Nah, dari masalah-masalah tersebut itu dapat merusak pembentukan karakter generasi muda dalam sebagai penerus ideologi negara, juga merusak dan juga dapat merusak stabilitas negara di era bonus demografi. Maksudnya era bonus demografi mengatakan bahwa bagaimana bentuk usia produktif implementasi, bagaimana bentuk penerapan, bagaimana bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan di sebuah sosial. Kedua, bagaimana karakter pendidikan yang terbentuk melalui penerapan nilai-nilai Pancasila di sebuah sosial. Kajian di
saja. Kenapa bisa diidentifikasi masalah dua, masalah dan ada? Dari mana munculnya rumus masalah? Disebutkan. Yang saya wish ini diidentifikasi masalah ini kan nomor dua. Nah, nomor dua dijadikan satu mana fokus dari ini sama ya. Sudah dua, terus diulang satu. Nanti kan nggak terjawab dari identifikasi masalah jika sudah ada masalah tambahan di sini. Ada seharusnya kalau identifikasi masalah itu oh iya itu adalah masalah dari apa sudah dari masalah tergawat. Kita bisa sebenarnya bisa dikenal itu dari dalam sisa. Karena sekolahnya itu masalah dari ini. Karena dalam sekolahnya juga ya harapkan untuk bisa mengajarkan tadi tersebut bagaimana caranya berpresentasi tapi di batasan masalah sekali ini saya melihat cuma satu kayaknya maksudnya identifikasi masalah kan dua terus batasan oke lah satu nggak apa-apa ada itu yang sekitar ada fasilitator seharusnya sama kalau rumusan masalah itu mencakup di batasan karena identifikasi masalah kan poin kalian dilakukan ini sebenarnya supaya nah yang mau kalian batasi itu masalah yang di SMA bisa satu kalau misalnya bisa masalah kalian itu kali tiga itu masih batasan masalah ketiga jangan satu kalau ini sama kalian rumusan masalahnya kalian nggak masukkan data awal ini dari mana batasan masalah kan cuma satu tapi rumusan masalah ketiga tidak tujuan lagi tujuan kuliah dua sedangkan urusan masalah kalian tiga seharusnya tujuan itu berkaitan dengan urusan masalah apa yang tujuan kalian berarti ini apa tidak ini urusan masalah kalian ini seakan-akan kalian cuma bertujuan dari urusan masalah dua kalian cuma membuat di sini cuma dua ini karena jadi yang saya tanya ada nggak masalah yang kalian angkat di SMA tersebut? Karena kalian nggak ada masukan data di SMA tersebut. Iya, karena kalian cuma menjawab cuma dua doang di sini. Satunya mana? Satu lagi. Satu ketiga itu belum kalian. Oke, masukkan lagi. Itulah makanya di script kali ini nggak ada. Jadi bukan asal kalian membuat susah masalahnya. Oke. Kalau misal kalian menemukan ada permasalahan tersebut, harusnya kalian memasukkan di bagian laporan kalian. Jadi laporan kalian itu nggak ngambang dia. Kalian yang tak kasih penelitian di sini, tapi yang kalian jelaskan terkait dengan masalah penelitian kalian itu nggak jelas dia, nggak ada masalah di situ. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah di situ, bukan kalian yang di situ. Kalian dapat masalah ini, nggak ada penjelasan. Kalian nggak cukup masalah ini. Kalian hanya menjelaskan secara nasional. Ini saya maksudkan yang menggunakan paragraf, kami tidak ada membuat tentang masalah yang angka. Yang ini bisa lebih yang baru. Ya, saya di salah satu yang menjadi
haknya atau nilai esensi dari Pancasila yang pertama ketuhanan sampai sila kelima keadilan. Maka dari itu dapat simpulkan bahwasanya Pancasila yang masuk cara individu tidak bersikap dan memiliki cara individu hidup mampu memiliki nilai etika serta karakter dalam melakukan kehidupannya sehari-hari. Itu teori saya. Kamu nggak yang mau orientasi, Tapi harus ada teori yang mendukungnya. Itu teori siapa? Kamu bisa disampaikan. Berarti Sophie itu merupakan apa yang akan kami kenapa juga keluar dari ini? Karena dari dunia saja berarti teori tadi bagian apa? Berarti apa saja yang kedua ini dari Sophie itu jadi sebenarnya identifikasi sama ini dari pertama. Kalau siapa yang ada vaksin dalam yang ada sudah sebagai sistem etika. latar belakang. Jadi dalam belakang ini itu karena masalah-masalah juga identifikasi masalah. Kalau yang saya lihat di sini identifikasi masalah kalian, kalau masalah siapa yang kenapa dari Pancasila ini kita dalam pendidikan sosial oleh siswa di SMA STA di Barat Menjadi. Sebenarnya itu bukan masalah, tapi dalam judul hanya mencerminkan dari keluarga bisa dari masalah yang pertama. Kan juga nggak belajar dari jurnal Itu membuat fenomena atau masalah yang paling berkembang jurnalisasi bahkan bukan juga ada sumber yang kalau referensinya kalau sumber referensinya terus identitas masalah kalian juga apa yang membuat ini kalian pakai data aspek tadi harusnya kan nggak pakai data karena identitas masalah itu merupakan pernyataan bukan pertanyaan. Oke, jadi mungkin nanti pembahasannya bisa diperbaiki. Oh, soal ini, kalau sampai itu jadinya gimana? Apa argumentasi soal sampai tentang Pancasila sebagai Pancasila Yang pertama masalah apa yang dia katakan tidak ada untuk Pancasila di aku membagian besok. apa hubungan pendapat si Sarmanja itu dengan Jujurannya? Kan kalau kita mengambil rujukan itu tentu dia harus berhubungan dengan yang kita baca. Nah, apa argumentasi itu? Ada yang lain? Ya,
Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, namun Pancasila juga sebagai pandangan hidup dan pedoman bagi setiap individu. Dalam mengerti Pancasila yang dengan saya bisa kita ambil misalnya dari sila ketuhanan Yesus Maha Esa. Ada slogan yang mengatakan bahwa manusia adalah sebagian dari Tuhan. Nah, jadi etika kita dalam menjaga lingkungan itu berasal dari implementasi kita dalam sila pertama dan kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan dan keselamatan itu juga berasal dari sila keempat, di mana implementasi atau penerapannya dapat kita lakukan melalui tindakan seperti gotong royong, kerjasama di lingkungan masyarakat. Jadi Pancasila itu dapat dikatakan bahwasanya dapat membentuk karakter dirinya yang jawaban itu bagus, tapi itu masih teori siapa yang dari fakultas? Ada satu teori yang dari fakultas. Kemudian seperti dikatakan oleh teman saya bahwasanya Pancasila itu sudah dulu bahwasanya dia mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup, makanya karakter itu dihubungkan dengan Pancasila. Lalu itu kalian membuat hidupnya itu dalam berapa dari pembuatannya yang harus tujuan hidupnya itu adalah penyataan. Bukan pertanyaan. Jadi ngomong kenapa tiga hal itu misalnya apa hubungan dengan Pancasila dengan karakter dan dengan karakter yang terakhir terkait apa menurut saya? Coba Keseimbangan dari Pancasila dan keberagaman itu karena Pancasila adalah pedoman hidup. Kenapa? Kalau dari Pancasila tadi secara langsung dari Padahal mana sih? Kok dari tadi seperti yang dikatakan teman saya, berarti BPI disusun oleh
yang mengatakan bahwa itu kenapa selalu menggunakan kata teman saya? Jadi ini didasarkan atas opini dari teman kalian itu. Tidak ada jurnal mungkin yang terdeteksi lelah atau mungkin ada jurnal badan. Mereka sebagai tidak awalnya itu ditemukan terus karena kata mungkin untuk satu ya sebelumnya saya di waktu ini juga pernah buat persamaan dan perbedaan penelitian kalian selain penelitian yang berkali dan itu bisa menentukan bahwa isinya hasil nilai persamaan kalian juga perbedaan dalam hal yang menjelaskan dalam hal menjabarkan di kalian ini sama-sama tak ada kalau kalian itu apa sih menjadi persamaan dan perbedaan jurnal pertama ini apa yang ditulis? Dalam menghadirkan karakter peduli lingkungan yang selaras dengan nilai pemahaman Pancasila yang ditulis oleh Siti Maimunah dan kawan-kawan pada tahun 2005. Nah, di jurnal itu membahas tentang partisipasi siswa dalam berupaya peduli pada nilai-nilai Pancasila. Kalau saya 2020 tapi ini nggak ada jurnal. Tapi sih ya, itu baru buat tahu karangan volume di jurnal apa ya? Itu menggunakan metode apa yang jurnal apa? Perbedaan antara jurnal kalian sama jurnal yang berbeda. Penelitian kalian sama penelitian yang berbeda. Terus kesamaan dari penelitian kalian sama sama. Boleh kan itu? Mana tua? Kelebihan Boleh dari kan itu jurnal jurnal yang pertama itu? beda dengan persamaan, perbedaan, kelemahan sama kelebihan itu bisa. Jurnal pertama. Kelemahan dari jurnal ini tidak Berarti mencantumkan label itu kelemahan. apa? Jadi satu perbedaan 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 Siapa yang ngerjakan jurnal di ini bawah? tidak penelitian itu terletak pada Pendorong. dua Dorong. Itu metodenya apa? beda sama Metode jurnal relevan yang pertama itu apa? akar. Baru Coba kalian bertiga bertanggung jawab. Metodenya apa? kata berpikir. Kata berpikir. Metodenya kualitatif. Soalnya Pendekatannya apa? mencantumkan babak. Pendekatan Tahu bahkan nggak ada ini kan bilang penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ada di dalam dalam. Jadi kan nggak tahu apa metode yang studi wisata. ini dari babak ini Jurnal yang pertama itu. bahkan Kenapa kalian menempatkan itu di jurnal yang relevan yang pertama? Relevan itu metode studi wisata dengan metode kalian yang kualitatif yang pada dasarnya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Enggak, saya hanya mempertanyakannya saja. Kenapa nggak jurnal kedua yang dibuat di jurnal pertama? Kenapa jurnal pertama? teori ini penjelasannya cuma berulang-ulang. Bang saya mau berulang-ulang. Di paragraf pertama itu menjelaskan pengertian dari nilai-nilai Pancasila. Di paragraf kedua dia juga menjelaskan pengertian dari nilai-nilai Pancasila. Dan hampir sama lagi. Kalau kita lihat di Apa alasan kalian menggunakan nilai-nilai apa alasan kalian memilih jurnal relevan yang pertama itu sebagai jurnal relevan di penelitian
Nah, sudah Pancasila jadi apa sebenarnya paragraf satu yang tentang bagaimana pembentukan karakter peduli lingkungan di sekolah. Ini metodenya beda. sama. Ya, jadi kami Cuma bedanya kami juga paham terhadap konsumen yang kami tidak berpikir itu berpengaruh bahwa walaupun dia nomor satu nomor dua mungkin tidak berpengaruh. itu lebih Itu berarti itu yang paling kuat. ya. Nomor 2, nomor 3, tapi metodenya studi pustaka. Sementara kalian kualitatif deskriptif. Relevan sih relevan, cuman Saya nggak tahu itu kebetulan karena Budi nama sama tahun. Kalau buku, coba satu orang menjelaskan kalau sama buku itu untuk Budi nama, tahun, titik dua halaman berapa. Jadi dari kehidupan di sini di dalam nggak asal-asal kayak gini. karena bisa Kebetulan Budi kayak gini, hal kayak dulu itu biasanya di awal kalimat sudah dijelaskan siapa dari mana asalnya. itu yang menunjukkan Ini cuma amatin dulu. kenapa bisa terbentuk kalian dia seperti ini. Coba dijelaskan di PKK. Kalau jurnal kan oke lah, kalau jurnal kan berapa hal. Kalau itu kan mana cara sedikit kayaknya ini buat beliau jadi saking tahu titik dua halaman berapa saya mau sama saya itu begini itu satu nama aja satu nama baru tahu ini ada benda bernama koma raharjo koma dan koma udi itu juga itu nggak ada satu dan itu kalau kita ada di antara itu ada nama belakang pakai nama belakang baru tahu baru Kalau berpikir tentu ada teori yang melatar belakangi ini. Itu teorinya. Ini teori yang bukan jurnal. Teori siapa yang ada pakai kembali dalam berpikir itu? Ada juga. Ada juga kalian. Ada juga. harusnya kalau kita cerita tidak satu nomor dua karena kalau misalnya bisa kayak gini aja nggak bisa nomor diri kan nggak sama ya nggak sinkron Kenapa milih kalau setidaknya pak nomor dua kan kualitatif? Bisa jadi dari kami menggunakan metode kualitatif karena kami sebenarnya alat dari lapangan kami sudah melihat bahwa faktor utama karena kondisi lingkungan Indonesia memprihatinkan karena kurangnya kesadaran. Jadi kami mengangkat kualitatif karena metode kualitatif yang lebih relevan untuk mencari bagaimana kesadaran siswa terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. hanya menggambarkan aja. Deskriptif artinya menganalisis, menggambarkan serta Ini itu ada 3 sama alif, yang kedua Eka, yang ketiga sih. menganalisis dan merupakan simulasi atau kesadaran siswa di sekolah. Menggambarkan kesadaran siswa dan menggambarkan bagaimana kita implementasi. Menganalisis dan menggambarkan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter lingkungan siswa.
Kalau di sini itu salah satu musik kan nomor 9. Menjawab itu kami memiliki sekolah terjangkau terus Apa perbedaan dari sama kepala sekolahnya dengan anak saya dan saya sekolah. perbedaan dalam penelitian kalian yang sama kemudian di media bagaimana? Ini alasan beda dari alasan mereka memiliki di sekolah itu karena kita memang awalnya tadi siap disebut. Yang kedua di observasi saat yang berlaku juga karena kondisi lingkungan Indonesia ini sangat memprihatinkan. Jadi sebenarnya pemerintah sudah membuat peraturan yang nanti dibantu dengan pembentukan karakter. Jadi kami pergi ke sekolah karena pergi ke sekolah tersebut karena ingin melihat bagaimana pembentukan karakter sejak di karena pendidikan yang sangat mudah untuk dibentuk dari awal gitu. Karena satu alasan itu adalah strategis. Dapat memilih hasil pendidikan di sekolah dasar. Di sini untuk sekolah dasarnya karena kalian membahas dari kami sambil 5 tahun sekolah kalian apa? Setelah kalian bisa mengambil semua data itu, pasangannya, pustaka penelitiannya, wawancara, observasi, Berapa banyak kalian sebenarnya? Saat bulan puasa, jadi iya, tapi kalau sudah dalam penelitian itu kan ada sedikit penelitian satu hari. Berarti makan satu hari. Kalau permasalahannya juga ditambah 5 hari juga. Berarti kalian nggak melakukan yang namanya pola observasi. sekali Apa itu observasi? Sebenarnya observasi itu perbedaan. karena sama benar tentang kenapa perbedaan sekali sebagai indikator observasi itu memang untuk mengetahui masalah apa yang ada di sekolah itu. Terus kalau untuk observasi itu Kami mengambil itu karena cuma ini berbeda dengan bagaimana terjadi karena ini tahu sama biasanya memang berbeda. Jadi kami bagaimana menerapkan bagaimana observasi dari jadi yang kami wawancara ini itu guru dan siswa. cara menentukan siapa yang diwawancara ini. Bahasanya kalau itu guru siswa menentukan itu gimana? Bisa menjawab. Jadi kalau untuk gurunya kami ambil guru PPKN karena dalam penerapannya kan itu tentang skill tentang Pancasila. Karena kami mengambil guru PPKN dan untuk siswanya itu kami ambil siswa kelas 12 IPA karena
Mungkin karena mereka sudah lebih paham untuk menjawab pertanyaan dari kami. Jadi untuk siswa itu memang kami memang gurunya yang menunjukkan untuk tulis tulisan. Untuk penguatan siswa atau mahasiswa. Jadi seperti kami itu guru dan siswa kami menariknya kami ingin bahwasanya bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem ketergantungan dalam pembentukan kehidupan di sekolah tersebut. Subjek itu semua orang yang bikin diteliti lewat cara kalau objek fokus yang ingin diteliti oleh apa yang kurang biasa? Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dan yang kedua pembentukan karakter baru lingkungan. Data itu bagaimana kami dari hasil kerja itu dapat kami olah atau kami bilang mana bagian-bagian yang penting untuk bisa bawa di laporan. Itu maksud saya dari olah hasil itu soal bisa bagian yang tersebar juga akan ada kita tutup bisa saja dalam hasil dua kali pengulangan dilakukan dari sejak sampai misalnya ada izin positif jadi sih orang yang ini harus ada
pelajaran kayak gitu Kak, yang kayak gitu. Jadi dari yang dimasukkan ke dalam running yang kata yang kayak itu kan tidak boleh. Verifikasi data itu adalah menandakan kesimpulan dari display data atau penelitian data. Yang disusun display data itu yang disusun dalam bentuk tabel. Jadi kita kesimpulan dari untuk mencapai indikator dari isi-isi yang berupa indikator dan deskriptor yang dibantu oleh beberapa macam. Sama lagi penggunaan saya lah. Penggunaan saya banyak pembahasan kemarin kan di contoh tuh saya berbudi di media sosial. Kemudian di sini kan mesti bicara sama di lokasi ya. Jadi di pembahasan itu saya berbudi itu saya berbudi itu isi berapa? Berapa? Kedua. Apa isi berbudi? Namanya tadi sedangkan di spesialisasi kalau kayak Verifikasi untuk kenapa yang dari sendiri siapa yang kerja ketiga? Pengalaman kedua sama
perkembangan media sosial. Jadi siapa ya? Jadi kamu bilang ada Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu bagaimana bentuk pendekatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem etika lingkungan di SMA swasta Bandung. Nah, untuk itu Ini adalah fenomena yang didapat fenomena yang didapat oleh peneliti pada saat penelitian atau pada saat di lapangan. dalam implementasinya di sekolah SMA swasta Bandung itu untuk status etiknya sendiri itu sudah ada bukunya untuk menetapkan itu belum ada bu. Untuk pendekatannya itu sudah ada, cuma sudah ada bu, cuma untuk pelaksanaannya itu belum ter ya belum Ini salah yang dilakukan saya. karena masih ada sebagian siswa itu yang tunggu disuruh dulu oleh gurunya baru dia menjalankan pekerjaan itu. Misalnya seperti itu kutip sampah itu udah tahu dia ada sampah di depan matanya kan diambil langsung bu, malah didiamkannya dulu dan tunggu disuruh oleh gurunya dulu baru diambil. Untuk kaitannya dengan sistem etika lingkungan itu pun dalam membawa kerja nomor 669 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Binjai Utara Ini
Oke, kalau observasi di kelas Karena saya lihat sini ada Jawa. observasi yaitu pada presiden tanggal 2 Maret tahun 2020. Untuk wawancara kan wawancara ambil dengan menjawab urusan masyarakat. Mana mau dikerjain? Seharusnya itu kan Oke, untuk subjek pengajar kerja sedangkan sedih. bagaimana cara subjek Udah begitu nggak semua. Tapi di pembahasan kita akan dijawab. objek yang konkret yaitu siswa SMA swasta siswa SMA swasta atau negara bagaimana bentuk penerapan dari jelas konsisten ketika lingkungan di semasa. Jadi bentuk penerapannya itu mereka sudah ada kegiatan pondok, kerja bakti, apa yang udah bisa kerjasama yang baik. Tapi masih kurang dalam kesadaran siswa dalam melakukan peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. indikator itu tidak terlihat. Oke. Kalau untuk definisi operasional dan kemudian kreatif itu apa? Ini kan hanya mencantumkan pengertian dari definisi operasional saja. Definisi operasional dan kemudian itu apa? Beberapa siswa sudah implementasikan, sudah ada beberapa siswa yang sadar akan lingkungan, sudah sadar akan resikonya, namun dari wawancara, dari hasil wawancara kami ada tulisan pada siswa yang sudah peduli. Jenis data apa yang Bahwasanya masih ada beberapa teman mereka yang masih apatis, tidak sadar akan ada dari sendiri itu data yang kami dapat berdasarkan penelitian di masa lapangan, baik itu melalui observasi wawancara di masa selanjutnya data sekunder. Data sekunder ini berupa penelitian kemudian untuk memperkuat argumentasi di latar belakang baik itu melalui buku maupun jurnal. Bagaimana? Ini kan saya tadi kalau misalnya masih kemudian ada kesadaran sedikit kesadarannya. Jadi ini kemudian kita pilih kemudian absorpsi beberapa dua ada dua kesadaran kita ada dua. Jadi program itu sosialisasi pentingnya edukasi lingkungan. Tapi istilah pembuatan itu mengadakan sosialisasi proyek konten di sekolah tersebut cukup mengenai pentingnya pendidikan itu ada variabel bicara dan deskriptor. Karena variabelnya adalah analisis penerapan dalam metode istilah sebagai sistem etika dalam penggunaan sosial sekalian ini kemudian indikatornya kelima misalnya untuk indikator pertama adalah penerapan secara utama sebagai sistem etika dalam penggunaan media sosial dan deskriptor. Dan pada deskriptor pertama itu adalah siswa keadaan keyakinan sesuai keyakinan kita dan untuk deskriptor kedua itu
itu siswa siswa berkomunikasi dengan sopan dan beretika dalam media sosial, kemudian tidak melakukan pengguna, tidak melakukan pengguna komentar yang menyebutkan. Kemudian sudah disebutkan yang kedua itu siswa aktif membantu melalui media sosial dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan dukungan. Kemudian untuk indikator ketiga itu adalah penerapan sifat ketiga sebagai sistem etika dan sistem etika dalam penggunaan media sosial di mana itu adalah siswa selalu mengutamakan kepentingan bersama dan kesatuan bangsa di media sosial dengan tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu perpecahan dan kedisiplinan itu. Kemudian kalau siswa aktif menggunakan media sosial sampai dapat menguatkan atau membuatkan kebiasaan dan aktivitas semangat dari kemudian itu siswa merupakan sebenarnya sedang dari perjalanan nilai Pancasila itu yang membuka media sosial pada biasanya itu kemudian sudah menerapkan itu menurut kami sudah sesuai. Namun saja pada karakter siswanya itu belum sepenuhnya optimal karena masih ada siswa yang tidak merasakan beda-beda lagi tidak menerima pendapat orang lain juga secara kasar. Kemudian itu siswa awalnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan media sosial kebijakan karakter seperti sampai siswa benar dasar kita sebagai siswa sebagai siswa sudah itu siswa seperti selalu bersama mereka sebagai siswa kami jadi memberikan kami kemudian itu sebenarnya itu bulan bahwa aktif mempromosikan kesetaraan dan keadilan dengan cara dengan kami saya kalau bisa ada SD ini kira-kira sudah ada jawabannya di 2021 dan sebagai yang itu bilang bahwa sudah diterapkan di daerah Pancasila baik melalui gotong royong, melalui pembelajaran, tetapi kembali pada siswanya ini harus diinstruksi dulu. Bersihkan itu, bersihkan kalau tidak disuruh silakan dikerjakan sendiri masalahnya. Seperti yang disampaikan Mas saya dan ada beberapa siswa yang sudah masuk. Sebagai tahap awal pengumpulan data kalimat politik Berarti kalian menganak tingkat observasi itu kalian kalau belajar observasi kalian tapi tekniknya tidak, yang ada cuma wawancara aja
Observasi, tapi observasi. Ini Apa itu kuncian observasi? tadinya kalian pakai soalnya sistematika apa yang Kan teknik pengumpulan data lain sudah observasi, wawancara, dokumentasi. Coba kalau teknik dokumentasi kalian ini ada seperti dokumentasi. Dokumentasi kalian wawancara itu pun orang yang mengumpul. Berapa jam kalian penelitian ini? Ada sebenarnya. Observasi itu adalah dokumentasi, dokumen-dokumen yang mendukung implementasi pembentukan politika teknologi. Misalnya siswanya lagi nyapu, siswanya lagi buang sampah, itu dokumentasinya bukan yang seperti ini. Itu juga ditaruh di bab 4 protokol pendukung kegiatan itu. Observasinya juga wawancaranya, dokumentasinya semua. Bukan ya dokumentasi yang seperti ini. Ini foto bersama ini tidak dokumentasi namanya. Dokumentasi itu yang mendukung data penelitian kalian. Misalnya siswanya lagi nyapu, itu aja suatu peduli lingkungan itu. Dan rekam deh itu. Penelitian itu apa kalian? Rekam ya observasinya, rekam dokumentasinya. Jadi pas saya lihat ini surat kalian ini, nggak ada stempel. Yang ada di seperti ini. Kalian tempel ini tanda tangan deh. Ada stempel deh. Kelas berapa? Kelas 12. 2. Oh. Udah sendiri lah ya kalau bisa. Berarti sini sebenarnya Nggak ada isu yang jadi masalah. Jadi nggak sempat minta stempelnya. Ini pun nggak ada deskripsi lokasinya. Berbeda berbatasan dengan apa, sebelah timur berbatasan dengan apa. sekolah itu Masalah aja. kelas 12. Kan lengkap itu, penelitian itu nomor kalian. Observasinya lengkap nih, dokumentasinya lengkap nih. 12 macam kalian buat lah berapa jumlah dari 12 di jumlah masuk Pak. Udah paling itu juga ada. Siapa yang Lengkap akan semua. Observasinya ada, lampirannya juga ada hasil observasi di lampiran. berapa sampel? Di bab 4 harus ada observasi, wawancara, dokumentasi. Satu sampel berapa bulan? Ini juga lengkap nih, minta stempelnya. Satu sampel Buku ini. ada. Buku ini tambahin di bawah ini. Deskripsinya nomor 1, sampai punutnya. Mana bisa saya baca ini jurnal. Kan kalau lanjut di sini nomor 1, di sini nomor 2. Misalnya saya tengok di nomor 2 ini, di bukunya ini, kan saya kan tahu. Bukan ya gambar-gambar aja kita tempel di buku ini. Oke? Jadi kalian bisa lihat nomor ya, tambahin itu observasinya, dokumentasinya. Tadi Ibu Lila mengatakan maksudnya kalian itu menurut siapanya berapa deh? Sedangkan di pembahasan kalian yang bisa masuk cari nih menurutnya. Kenapa di bab 2 tidak ada? Ini kan di pembahasan. Dan pembahasan ini menjawab jawab agar harus menafalkan. Baik, Pak. Ini pembahasan ada, tidak ada. Siapa yang tahu? Itu bagaimana? Bang. Terus saya lihat di pembahasan ini tidak ada menjawab dari permasalahan yang masalah. Di sini kalian cuma hanya membandingkan jurnal-jurnal yang kalian cantumkan di sini dan perbedaannya dari itu yang ada. Seharusnya oke, jurnal-jurnal ini dimasukkan, tapi pembahasan
bahasa di sini dimasukkan juga di rumusan masalah itu yang telah kalian teliti. Terjawab nggak penelitian kalian? Kajian teorinya terjawab nggak? Seharusnya begitu. Kalau di yang sekundari ya, catat. Oke, kita masuk ke bab 5. Gimana? Kesimpulan kalian ini, coba sudah menjawab nggak kesimpulan kalian dari masalah kalian? Kalian itu untuk karena cuma satu paragraf aja ini tuh satu paragraf kok panjang kali paragrafnya. Coba dulu siapa yang bisa sampai ditunjuk karena ini kalian dan yang tadi seperti itu. apa isi kesimpulan kalian? Dan sarannya. Oke, terkait dengan juga mungkin definisi opsionalnya tadi memanfaatkan yang aja supaya juga bagus tadi. Ya, saran juga hasil penelitian dan pembahasan. Oke, untuk yang pertama deskripsi lokasi penelitian kalian ini kan kalian mencampurkan juga untuk di tahun 2017. Ini kan ada ya data demografis dari BPS tentang jumlah. Jadi kesimpulan ini pembahasannya apa yang masuk lagi? Ini kalian ambil terkait dengan deskripsi lokasi penelitian ini. Kenapa nanti yang tahun 2017? Kenapa nggak yang tahun kedua? Ini dapat dari mana? Itu dari mana ini? 272. Kalau misalkan saya deskripsi lokasi penelitian, saya masuk ke negara yang seperti ini. Itu saya sarankan nanti dari BPS. Apa BPS? Nanti BPS saya bercoba dulu. BPS. Apa itu BPS? Ada singkat proses Jadi kesimpulannya bahwa implementasi nilai Pancasila BPS. sangat penting dalam implementasi nilai Pancasila, sangat penting dalam pembentukan karakter pendidikan siswa. Namun penerapannya itu belum optimal, masih dibutuhkan pembuatan program yang terstruktur dan berkelanjutan. BPS enggak? Karena di sini BPS itu apa? Ada yang tahu apa itu BPS? Kalau ada yang tahu saya lakukan dengan segera bisa. Baik, oke, cepat. Apa itu BPS? Oh,
Yang ini ya, yang setelah seperti yang saya kalau mas baca kali ini, bisa dipertanggungjawabkan sama kalian ini sama yang maka yang kalian pakai ini, saya sarankan jangan pakai dari artikel, apalagi artikelnya tahun 2017. Dalam kurun waktu yang beberapa ini, entahnya ada mereka menggunakan wilayah dan sekarang misalnya itu masih gini bukannya. Mana yang kamu kali ini yang kayaknya kalian kalian pasti ada update di situ saja lah hasil kerja hari ini. Udah tahu berapa ya? Karena apa dilihat dari Ambil kopi dulu. ini pasti ada. Kata-katanya kali. Siapa yang bisa menemukan siapa saja nama-nama subjek dan nomor? Ada yang lain? Semua materi pembahasan ini, semua tahu dibagi-bagi lagi. Ya, semua tahu kan? Tapi saya sebagai peneliti, kalian semua akan meneliti. Kalian nggak tahu kan? kami menunjukkan banyak Orang yang meneliti postur saya. yang sudah menyajikan Siapa yang bisa? Lunas dan kami mohon maaf bila ada kesalahan kata kami tadi dengan penampilan atau nilai kalian mau nggak? Oke. Penasaran nggak? Nanti tengok kalau kalian tinggi, bukan nilai kalian. Saya tuh juara rutin Siapa? Siapa? berarti lah Biasanya berapa? untuk kita kali ini ya kita mau nggak usah penasaran sama nilai kalian nanti direvisi kembali batasnya hari Selasa tanggal 14 itu dikonfirmasi Bapak dulu apakah diberikan hard copy atau diberikan yang sebagai penata. Oke. Thank you.